Pakaian dari kulit harimau asli masih tersimpan di lemarinya. Dulu, pakaian itu menjadi trademarknya setiap kali dia unjuk kepandaian berkungfu atau kekuatan fisiknya dalam pertunjukan akrobat. Kung Ajong mendapatkan kulit harimau asli yang kemudian dia jadikan pakaian itu sebagai kenang-kenangan ketika dia menjadi juara pada pertandingan bebas di atas panggung Lui Tai atau Bali Day di daratan Tiongkok. Dalam pertandingan yang dilakukannya semasa muda itu, ia berhasil merobohkan lawan-lawannya satu persatu. Itulah sepenggal pengalaman dari Kung Ajong yang kini telah menjadi kakek. Kalau dahulu Kung Ajong membuat lawannya patah tulang, kini di Semarang, Jawa Tengah, dia dikenal sebagai Shinsei atau tabib, ahli penyembuh patah tulang. Sekarang saya sudah tidak aktif lagi mengajar, maksudnya memberi pelajaran kungfu. Pekerjaan saya sekarang mengobati orang yang patah tulang dan penyakit persendian. Kata Kung Ajong yang sekarang berusia 97 tahun ketika ditemui di tempat prakteknya di Jalan Mataram, Semarang, pertengahan bulan Februari lalu. Kung Ajong dilahirkan di Semarang 10 Oktober 1905. Dia anak tunggal dari pasangan suami istri Kong Hin Yi dan Li Kuat Nyo. Ayahnya adalah pedagang keliling babi panggang di kota Semarang. Dari ayahnya, yang katanya merupakan generasi ke-69 dari garis keturunan Konghucu, tahun 551 sebelum Masehi sampai dengan 479 sebelum Masehi, Kung Ajong semasa kanak-kanak sering mendengar cerita tentang kampung halaman leluhurnya di daratan Tiongkok. Cerita-cerita tersebut membuat Ajong cilik menjadi penasaran untuk melihat sendiri kampung halaman leluhurnya itu. Saya menjadi penasaran ingin melihat sendiri bagaimana kampung halaman leluhur di Tiongkok. Orang tua semula tidak mengizinkan saya pergi ke sana. Kemudian saya naik sebuah pohon tinggi di muka rumah dan mengancam akan jatuhkan diri kalau saya tidak boleh pergi ke sana. Akhirnya, kedua orang tua saya mengalah dan mengizinkan saya pergi ke sana. Waktu itu saya berumur 7 tahun ketika saya dibawa oleh emak atau nenek pergi ke sana, ceritanya. Setiba di kampung halamannya di Guangzhou, dia tinggal di rumah pamannya. Pamannya inilah yang mengirimkannya ke perguruan yang didirikan oleh tokoh kungfu legendaris Wong Fei Hung. Di sini dia mendapat pelajaran kungfu dari Xiong Mao, salah seorang murid Wong Fei Hung. Di perguruan ini, selain belajar kungfu,
dia juga belajar ilmu pengobatan dan baca tulis, termasuk juga belajar liamking atau doa. Jadi di sini dia mendapat pendidikan jasmani maupun rohani. Selama belajar di perguruan Wong Fei Hung ini, Ajong juga mendapat tugas mencari tanaman-tanaman obat di hutan. Katanya, tugas ini berat sekali. Selain makan waktu berhari-hari, juga berbahaya dengan adanya binatang-binatang buas yang masih berkeliaran di dalam hutan. Dia kembali ke Indonesia setelah 27 tahun berada di Tiongkok. Katanya, dia rindu pada Semarang, kota kelahirannya, serta kedua orang tuanya. Setiba di Semarang, dia tidak mengikuti jejak ayahnya menjadi pedagang babi panggang keliling, melainkan menjadi penjual koran. Selain menjual koran, dia juga mengikuti rombongan akrobatik keliling. Dalam rombongan akrobatik ini, dia mendapat bagian mempertunjukkan kekuatan fisik. Dengan berpakaian kulit harimau kebanggaannya yang merupakan hadiah kemenangannya dalam pertandingan di Tiongkok, dia mempertunjukkan kekuatan fisiknya di hadapan para penonton setiap rombongannya mengadakan pertunjukan. Sambil telentang di atas sebuah papan berpaku tajam, dia sanggup menerima pukulan martil pada sebuah batu kali berukuran besar yang diletakkan di atas perutnya. Batu kali tersebut pecah terbelah dipukul dengan martil oleh seorang rekannya, tetapi dia sendiri tidak menderita luka sama sekali. Setahun kemudian, dalam usia 35 tahun, dengan biaya dari hasil jual koran dan pertunjukan akrobatik, Ajong menikah dengan gadis Semarang bernama Ouyang Innyo. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai 5 anak dan 15 cucu. Setelah menikah, dia mencari nafkah sebagai penjual bihun sapi keliling. Selanjutnya, dia menjual ikan asin dengan membuka kios di Pasar Johar di Semarang. Dari dagang ikan asin, usahanya meningkat menjadi dagang palawija. Sebagai pedagang palawija, dia sering pergi keluar kota untuk kulaan. Suatu hari di Juwana, sewaktu dia mau kulakan palawija, dia dicegat oleh 9 orang bersenjata golok dan pisau. Sambil mengibas-ngibaskan senjata tajam, mereka minta uang yang dia bawa. Ajong tidak gentar. Dia melepas baju lengan panjang yang dia pakai saat itu. Selanjutnya, dengan menggunakan baju tersebut sebagai senjata, dia melawan ke-9 perampok tadi.
Sambil berlompat lincah kian kemari menghindari bacokan lawan, Ajong yang oleh rekan-rekannya dijuluki Sip Jin Kwai, yang berarti setan petir, melancarkan serangan balasan sebagai langkah bela diri dengan menggunakan bajunya. Para begundal tadi akhirnya lari tunggang langgang. Saya memang pergi kemana-mana tanpa membawa senjata. Guru saya mengajari bahwa semua yang melekat di badan bisa menjadi senjata ampuh. Baju yang kita sedang pakai bisa menjadi senjata. Payung yang kita gunakan sewaktu hujan juga bisa menjadi senjata, kata Ajong, dengan mata berbinar-binar mengenang pengalamannya melawan para perampok tersebut. Sebagai pendekar, ia memang pernah menjadi kausu atau guru kepala yang mengajari kungfu pada sebuah perkumpulan di Semarang. Pengalaman sebagai guru agaknya lebih banyak mengecewakannya karena banyak muridnya keluar ketika ilmu yang diserapnya masih sedikit. Katanya, ilmu yang diserap baru 5%, tetapi mereka sudah keluar. Dengan bekal kungfu sedikit itu yang kemudian ditambah hasil cangkokan dari sana-sini, mereka sudah berani membuka perguruan sendiri. Akhirnya mereka ribut dan bertarung sendiri, dan saya menjadi orang berdosa. Sekarang, Kung Ajong makin usur. Ia tidak aktif lagi sebagai guru kungfu, meski sehari-hari masih rajin berlatih sendiri, terutama untuk menjaga kelenturan anggota badan dan persendian, serta pernafasan. Yang tekun dijalaninya adalah sebagai shinsei patah tulang tadi. Anak-anak sebetulnya melarang papa membuka praktek pengobatan, kata Kong Van Sen, salah satu anaknya. Tetapi papa bilang, kalau dia sama sekali tidak mempunyai kesibukan, dia akan pikun dan cepat mati. Lanjutnya. Kisah tentang Kung Ajong dimuat di harian Kompas 8 Maret 2002 dengan judul Setan Petir Itu Kini Menjadi Tabib, tulisan SN Wargaji.